Jadi kemarin gue buka Twitter dan gue mendapatkan banyak banget berita-berita. Dan berita-berita tersebut ini terkait dengan tragedi Kanjuruhan yang terjadi 1 Oktober 2022 yang lalu. Dan ini ada kaitannya juga dengan Indosiar. Ya, karena tragedi Kanjuruhan ini berhubungan dengan dunia sepak bola dan Liga 1. Ya pasti Indosiar termasuk juga dong. Dan ini juga setelah gue baca berita-beritanya, ini bisa dibilang ada hubungannya dengan video yang gue bikin beberapa bulan yang lalu di Hanafi Says. Jadi beritanya adalah dari Twitter, gue bacain. Beritanya adalah PT LIB ngaku pertandingan Arema versus Persebaya malam hari adalah permintaan dari Indosiar. Ini menarik nih untuk diperbincangkan. Karena ini membawa nama Indosiar nih, dunia pertelevisian Indonesia nih. Dan ya, mari kita bahas semuanya di Hanafi Says. Selamat datang di Lukman Internet Media dan kalian menyaksikan konten Hanafi Says, di mana di konten Hanafi Says ini gua akan bisa bilang memberikan tanggapan terkait dengan fenomena-fenomena yang terjadi yang ramai diperbincangkan oleh masyarakat luas. Jadi sebenarnya Hanafi Says ini adalah sebenarnya segmen khusus yang ada di Lukman Internet Live Show. Segmen khusus sebenarnya ini, cuma karena Lukman Internet Live Show ini lagi jeda dulu atau lagi break dulu, gak ada lanjutannya, atau mungkin gak ada atau gue bisa bilang gak ada rencana untuk lanjutin ke season yang baru. Jadi untuk sementara Hanafi Says gue jadiin konten sendiri dulu begitu ya. Ini akan bakal jadi konten sendiri sampai akhirnya Lukman Internet Live Show bisa kembali gitu, atau bisa lanjut ke season berikutnya begitu ya. Dan konten Hanafi Says yang gue jadiin konten sendiri ini pun gue bikin karena video ini ada hubungannya sedikit terkait dengan video gue sebelumnya di Hanafi Says episode sebelumnya, dimana gue ngomongin tentang apa salah Indosiar sampai harus diboikot, sampai harus ada hashtag boykot Indosiar kemarin. Gue bahas di situ, dan itu murni bahasan gue adalah dari kacamata gue yang belajar dunia pertelevisian. Jadi gue gak ada basic tentang dunia tentang bola ya, tentang olahraga sepak bola di tanah air, itu nggak ada basic gue sama sekali. Jadi memang benar-benar itu semuanya dari bagaimana gue melihat industri pertelevisian. Jadi begitu ya. Dan dari situ tuh banyak banget komen-komen yang luar biasa dari netizen. Ya sebenarnya dikit doang sih, cuman kayaknya komentar tersebut cukup membuat gue agak-agak bukan terpancing, lebih ke terpacu untuk mencoba menelusuri lebih dalam terkait dengan boykot Indosiar ini. Walaupun sebenarnya saat itu ya gue coba selami, ya masih dengan apa yang gue pikirkan, begitu tidak ada perubahan sama sekali. Namun ternyata setelah ada berita yang tadi gue udah bacain di awal tentang PT LIB yang bilang kalau pertandingan yang jadi awal dari terjadinya tragedi Kanjuruhan tersebut itu ternyata adalah permintaan dari Indosiar. Jadi gue merasa penasaran gitu. Jadi gue merasa penasaran ini sebenarnya apa yang terjadi begitu, dan gimana tanggapan gue yang akan gue bahas nanti di akhir video gitu. Jadi kalian tonton sampai habis ya. Dan jangan khawatir bahwa video ini tidak ada essence-nya, karena gue belum bisa ngasilin essence. Jadi tenang aja, gak apa-apa. Kalau kalian nontonin video ini, oke, silahkan. Karena nggak ada essence yang akan mengalir ke gua, nggak ada sama sekali. Kecuali kalau misalkan kalian mau donate, silakan. Kalau nggak juga ya terserah lu aja gitu. Jadi kita mulai aja berita yang dari awal udah gue kasih lihat ke lu. Langsung kita akan bacakan aja. Jadi berita ini gue dapetin dari Detik News, yang sebenarnya ini berita tiba-tiba muncul aja gitu di home Twitter gua, dan dari dan ini gue dapetin dari @TV Indonesia WKWK, yang ya bentuknya cuman tangkapan layar doang. Jadi karena di sini nggak ada linknya, nggak dikasih link beritanya, jadi gue mesti mencari link aslinya atau link beritanya yang resmi dari Detiknya, dan gue menemukan, dan kita akan baca bareng-bareng. Oke. Beritanya dari Detik News bisa lo akses sendiri. Kalau misalkan kalian mau baca sendiri beritanya, silahkan cek aja di link di description box di bawah.
kalian bisa perdalam sendiri. Tapi di sini gue akan bacain aja buat kalian yang mungkin malas buka karena kalian pengen nonton video ini dari awal sampai akhir kan. Jadi oke. PT LIB ngaku pertandingan Arema versus Persebaya malam hari permintaan Indosiar. Ditulis oleh Sylvia, Rabu 12 Oktober 2022 pukul 00.50 waktu Indonesia Barat. Oke, kita catat penulisnya adalah Sylvia, oke. Karena biasanya kalau gue baca berita dari manapun itu, kalau ada nama penulisnya, itu selalu gue inget tuh siapa penulisnya begitu, biar kalau misalkan ternyata ada sedikit ada beberapa kesalahan dari berita ini bisa gue bisa gue bisa ngasih saran ke Sylvia ini atau ke penulis dari berita tersebut gitu ya. Jadi kita langsung aja. Dari Jakarta, PT Liga Indonesia Baru ngaku jam tayang laga Arema FC versus Persebaya yang berujung tragedi Kanjuruhan merupakan permintaan Indosiar selaku broadcaster atau stasiun TV yang menyiarkan pertandingan tersebut. Anggota Tim Gabungan Independen Pencari Fakta atau TGIPF, Bapak Renald Kasali. Oh, Renald Kasali tuh jadi bagian anggota TGIPF ya. Gue baru tahu sih. Mengatakan PT LIB mengaku harus memenuhi permintaan tersebut. PT LIB mengatakan broadcaster mintanya begitu, harus dipenuhi menurut PT LIB. Kata Renald kepada wartawan di kantor Kemenko Polhukam Jakarta Pusat Rabu 12 Oktober 2022. Oke, ini pernyataan dari pihak LIB-nya bahwa pihak broadcaster lah yang meminta bahwa pertandingan itu digelar gitu. Pertandingan itu digelar dan harus dipenuhi begitu ya. Bentar, gue mau minum. Ini Asteko, tenang aja. Bukan minuman yang aneh-aneh, oke. Lanjut. Renald mengungkapkan ada kontrak yang bernilai cukup besar antara PT LIB dengan Indosiar. Pertandingan ini diketahui tetap digelar pada malam hari sesuai instruksi dari Indosiar selaku broadcaster. Mereka mengatakan pertandingan tetap digelar malam karena broadcaster minta tetap main, ungkap dia. Dia juga menyebutkan bahwa PT LIB terlalu sering mengubah jadwal pertandingan sehingga laga Arema FC versus Persebaya kala itu tidak dapat diubah jadwalnya. Saya sempat tanyakan, PT LIB mengatakan kata LIB sudah terlalu sering ubah jadwal pertandingan, kata Renald. Jadi sebenarnya kalau dari sini PT LIB itu terlalu sering ubah jadwal sehingga pertandingan Arema FC versus Persebaya ini nggak bisa diubah jadwalnya, walaupun sudah ada upaya untuk digeser jamnya yang tadinya mainnya malam jadi sore. Ternyata nggak bisa karena ini lembaga PT LIB ini suka ngubah-ngubah jadwal gitu, sehingga pada saat pertandingan Arema dan Persebaya mau diubah nggak bisa. Jadi seperti itu katanya Pak Renald Kasali ya dari anggota TGIPF ini. Kita lanjut lagi. Sesi berikutnya di Indosiar ikuti PT LIB. Nah ini pengakuan PT LIB kepada TGIPF ini bertolak belakang dengan pengakuan pihak Indosiar selaku broadcaster. Direktur Programming Indosiar Harsiwi Ahmad menjelaskan penyusunan jadwal pertandingan Liga 1 sudah disusun oleh PT LIB. Dia mengatakan jadwal juga telah dikoordinasikan dengan Indosiar. Tapi sekali lagi, tadi kami menjelaskan bahwa jadwal tayang itu sudah disusun dan dari awal oleh PT LIB, dikoordinasikan dengan Indosiar, kata Harsiwi setelah memberikan keterangan kepada TGIPF tragedi Kanjuruhan di Kemenko Polhukam Jakarta Selasa 11 Oktober lalu. Oke, jadi sebenarnya tim dari TGIPF ini sudah meminta keterangan dari pihak Indosiar pada 11 Oktober, kemudian di hari berikutnya baru PT LIB memberikan penjelasan dan ternyata bertolak belakang nih. Nah itu, jadi bingung nggak lo? Gue sih bingung. Ini yang benar dari mana gitu. Harsiwi mengatakan jadwal yang telah disusun itu dapat berubah sesuai kondisi lapangan. Dia menyebut Indosiar tetap harus mengikuti jadwal dari PT LIB. Kemudian dalam perjalanannya pasti terjadi dinamika dan endingnya memang PT LIB yang menentukan jadwal tayang. Kemudian Indosiar harus mengikuti jadwal tayang tersebut, terang dia. Harsiwi mengatakan Indosiar sepenuhnya mengikuti keputusan jadwal tayang Liga 1 saat Arema FC melawan Persebaya sesuai dengan PT LIB, sebab PT LIB merupakan operator. Kami semua mengikuti apa yang sudah ditentukan PT LIB, karena PT LIB adalah operator yang menjalankan, yang tahu lapangan seperti apa, mengkoordinasi semua stakeholder, termasuk kami, sehingga kami harus mengikuti apa yang diputuskan PT LIB, jelas dia. Dia menjelaskan pihaknya sempat mendapat kabar soal rencana dimajukannya jam pertandingan Arema FC melawan Persebaya pada Selasa 13 September. Kendati demikian, Harsiwi mengaku PT LIB mengkonfirmasi bahwa pertandingan tetap dilaksanakan sesuai dengan jadwal. Jadi intinya di berita ini
sebenarnya menjelaskan bahwa di hari itu, tanggal 12 Oktober itu, dari pihaknya LIB bilang bahwa pertandingan si Arema dan Persebaya ini murni permintaan Indosiar, dikarenakan memang pertandingan tersebut ya sebenarnya awalnya pengen diubah gitu dari yang tadinya jam malam ke jam sore, tapi ternyata nggak bisa karena si PT LIB ini suka ganti-ganti jadwal begitu. Jadi ya nggak bisa diubah lagi, harus tetap di situ. Dan itulah pernyataan dari tim PT LIB bahwa match tersebut ya tetap memang permintaan Indosiar untuk tetap tayang begitu. Tapi di sebelum hari itu Indosiar sendiri ternyata pernyataannya bertolak belakang dengan apa yang disampaikan TGPF di hari berikutnya. Jadi di Indosiar bilang bahwa dia mengikuti apa yang sudah diarahkan oleh PT LIB, karena dari pertandingan ini atau dari jadwal pertandingannya itu yang menentukan PT LIB, sehingga Indosiar tugasnya hanya menyiarkan saja, istilahnya patuh dengan apa yang sudah disepakati atau sudah diatur sama PT LIB. Jadi bertolak belakang nih. Nah, bingung nggak lo? Bingung nggak lo? Yang dari LIB bilangnya A, tapi yang Indosiar bilangnya malah sebaliknya. Jadi ini bagaimana begitu kan? Semakin bingung dan kita nggak tahu nih ini yang benar yang mana nih pernyataannya. Gitu. Oke, itu beritanya. Sekarang gue mau ngasih tanggapan terkait berita tersebut. Sebenarnya kalau ngomongin soal berita ini, mungkin gue bisa bilang bahwa mungkin ini gambaran kasarnya ya, bahwa apa yang dikatakan PT LIB, gue mungkin kalau bisa ngomong kalau secara kasarnya ini sesuai dengan apa yang dipikirkan oleh penonton kebanyakan gitu ya, penonton sepak bola kebanyakan begitu. Yang karena kalau gue lihat dari gue bikin korelasi aja sama video boykot Indosiar yang kemarin gue bikin ya, penonton atau komentator ya komentar di video gue itu sebenarnya pemikiran mereka sama seperti apa yang dikatakan LIB, bahwa pertandingan itu tayangnya malam, tetap tayang di waktu malam hari karena permintaan Indosiar. Dan komentar-komentar yang ada di YouTube atau di video YouTube gue sebelumnya itu mereka menjelaskan bahwa jam tayang pertandingan dari Liga 1 itu mengikuti jam tayang dari TV-nya sendiri. Itu menurut pemikiran mereka. Sedangkan pemikiran gua ini seperti apa yang disampaikan dari pihak Indosiar, bahwa sebenarnya sebagai broadcaster ya yang mempunyai kendali untuk sebuah event atau sebuah sebuah pertandingan, sebuah acara, itu kan yang panitia penyelenggara, pihak penyelenggara event tersebut, bukan pihak TV-nya. Pihak TV karena statusnya sebagai broadcaster loh, cuma nyiarin sesuai dengan jam atau jadwal yang sudah ditentukan oleh pihak penyelenggara. Kan seperti itu. Kita kalau ngomongin soal official broadcaster, sebenarnya ngomongin soal official broadcaster ini nggak hanya official broadcaster untuk event-event olahraga. Ada juga event-event seperti ya mungkin semacam kampanye misalkan ya, kemudian event-event seperti G20 kemarin itu kan sebenarnya banyak ada TV-TV jadi official broadcaster yang dimana mereka cuma menyiarkan sesuai dengan jam tayang, sesuai dengan jam dimana kegiatan itu dimulai gitu kan. Nah ini kan sebenarnya pendapat gue murni dari apa yang gue pelajari dari dunia pertelevisian dan apa yang gue lihat dari bagaimana status official broadcaster itu disandang oleh pihak dari lembaga penyiaran begitu kan. Karena kembali ke apa yang gue bahas tadi, bahwa official broadcaster itu gak cuman untuk event olahraga, tapi juga ada event-event lain yang dimana lembaga-lembaga penyiaran tertentu, baik itu radio ataupun televisi ataupun media internet, itu bisa jadi official broadcaster pak. Begitu. Jadi intinya official broadcaster itu cuma tugasnya menyiarkan sesuai dengan jadwal atau
yang sudah dibuat atau semua yang sudah direncanakan oleh pihak penyelenggara. Cuman seperti itu, Pak. Dan dari apa yang gue omongin ini ya dari komentar-komentar itu pada nggak setuju sama gue karena mereka bilang bahwa gue nggak tahu apa-apa soal dunia sepak bola. Bro, sorry, ngomongin soal official broadcaster nggak cuman ngomongin sepak bola, Pak. Oke, official broadcaster bisa aja lo official broadcaster untuk event bulu tangkis ya kan, bola voli gitu kan. Bahkan kalau dunia politik ada tuh kampanye ya, rakernas partai dan yang lain-lainnya itu banyak banget. Kalau ngomongin soal korelasi sama boykot kemarin ya sebenarnya ya mungkin kalau di berita ini ada korelasinya ya. Karena ya banyak banget dari netizen yang baru ngelihat ini beritanya dari headline-nya doang. Netizen sudah memberikan kesimpulan bahwa Indosiar juga yang membuat tragedi Kanjuruhan tuh jadi seperti ini begitu. Padahal sebenarnya gue nggak tahu ini sebenarnya atau bagaimana. Tapi kalau yang gue lihat dari segi kacamata yang belajar dunia pertelevisian dan yang belajar tentang industri pertelevisian, ya kembali lagi gue bilangin statusnya official broadcaster, cuman bisa nayangin sesuai dengan jadwal begitu. Dan kalau misalkan official broadcaster bisa ngerubah jadwal dari event yang dimana dia jadi official broadcaster pun juga, itu pun ngobrol, Pak. Itu pun pasti ngobrol dan diskusi sama pihak penyelenggara, Pak. Jadi nggak maksa. Jadi si official broadcaster nggak maksa bahwa event tersebut harus terjadi pada jam tayang sesuai dengan jadwalnya TV, nggak kayak gitu, Pak. Sebenarnya kayak gitu, dari mindset gue tuh kayak gitu loh. Dan dari apa yang gue pikirkan tuh sebenarnya seperti itu, Pak. Cuman jadi itu ya, kalau misalkan kalian lihatnya dari headline aja, jangan terburu-buru kalian langsung terpancing dan memberikan kesimpulan sendiri bahwa wah ini yang salah ini juga membuat permasalahan ini jadi runyam dan yang lain-lainnya begitu. Jangan seperti itu. Kalau misalkan ada headline berita, silakan cari dulu beritanya yang sesuai yang di screenshot. Kalau di sini kan kasusnya TV Indonesia WKWK nggak ngasih link beritanya kan, cuman ngasih headline-nya doang. Nah, tugas lu adalah dari headline tersebut lu cari di Google, itu di headline-nya judul beritanya apa dan medianya dari mana. Dan kalau udah ketemu dan itu memang ada, lu baca full. Jadi seperti itu, biar lu bisa dapat lu bisa tahu isi sebenarnya dari berita itu apa. Karena kalau misalkan cuma headline-nya doang, itu tuh sebenarnya taktik media untuk memberitakan itu kan, Pak. Jadi begitu. Bisa jadi mungkin berita atau di headline, kalau misalkan cuma dikasih headline-nya doang, kalian pasti punya pemikiran bahwa wah, ini Indosiar nih juga bikin bisa juga jadi otak dari kejadian tragedi Kanjuruhan seperti ini. Padahal kalau lu baca beritanya, sebenarnya dari pihak LIB mengatakan seperti itu, tapi sebelumnya, di hari sebelumnya Indosiar mengatakan bahwa kita tuh cuman apa sih namanya, istilahnya nganut apa yang sudah dibuat atau sudah direncanakan oleh pihak dari PT LIB. Seperti itu doang, Pak. Jadi begitu. Kalau misalkan kalau misalkan kalian dapat berita tertentu, kalian cari dulu beritanya yang sumber aslinya di mana gitu ya. Cari dulu sumber aslinya. Kalau misalkan ketemu dan benar dan itu valid, silakan kalian baca. Kalau misalkan itu cuman editan atau cuman buatan doang, ya jangan di-share, Pak. Jangan terburu-buru emosi atau memberikan tanggapan begitu. Kalau di sini gue memang sengaja nge-retweet dan memang gue cuman baca headline dan langsung gue retweet karena karena gue memang di situ kan, di tweet gue kan ada tulisan fix harus gue bikin video kan tentang hal tersebut gitu, karena sekalian saat syuting ini gue juga baca gitu. Dan ternyata isinya ya ya begitu. Jadi rasa jadi gue yang mungkin ngerasa bahwa gue sih nggak ngerasa kayak apa sih namanya pendapat gue salah atau bagaimana ya. Gue masih tetap dengan pendirian atau dengan pemikiran seperti di video sebelumnya gitu, ya berubah gitu. Cuman karena gue penasaran gitu, karena headline-nya cukup menarik nih, pas gue baca ya udah cuman gitu doang gitu. Lalu setelah berita itu muncul
headline berita ya, di headline berita itu muncul berita seperti itu. Gue scroll lagi TikTok, gue scroll lagi Twitter, gue nemu ini ini aneh sih sebenarnya, dan ini mungkin bisa bikin runyam nih, bikin kasusnya jadi semakin sulit nih. Ini sebenarnya yang terjadi gimana gitu, yang bener yang mana begitu kan. Jadi gue dapat dari @infosupporter apa ini gue lupa nih ID-nya apa nih, ketutup nih. Jadi tweetnya tuh, selamat pagi sepak bola Indonesia yang silang sengkarutnya kayak kabel kusut di perempatan jalan. Jadi ada kumpulan dari headline berita dari Detik ya, dari Detik News. Ini Sylvia, gila lu nulis berita. Yang pertama ada Indosiar soal jadwal tayang Liga 1 Arema versus Persebaya, kami ikuti LIB. Kemudian headline yang kedua, PT LIB ngaku pertandingan itu permintaan Indosiar. Terus yang terakhir nih, PSSI klaim Arema versus Persebaya digelar malam karena ada rekomendasi polisi. Malah dari tweet tersebut ya, gue ngelihat bahwa ini ternyata pertandingan sepak bola gak secara harfiah ada di lapangan, tapi juga ternyata untuk kasus ini saja ya, untuk menelusuri kasus ini aja, mereka melakukannya dengan gaya sepak bola. Ngoper pak, ngoper tanggung jawab, ngoper kesalahan gitu lah pak. Mengoper kesalahan, ngelempar tanggung jawab, jadinya kan makin kacau. Ini sebenarnya yang benar gimana begitu loh. Tapi dari situ gue yang gue senang atau yang gue bersyukur adalah dari pihak TGIPF sendiri kemarin mengumumkan ada 6 orang yang dijadikan tersangka terkait dengan kasus tragedi Kanjuruhan ini, yang dimana beberapa di antara mereka adalah anggota kepolisian. Lebih tepatnya ada beberapa dari Brimob, kemudian dari Kapolres Malang ya, kemudian ada dari dari Direktur PT LIB dan juga dari pihak Panpel atau panitia pelaksana begitu ya. Dan kemungkinan akan ada orang baru lagi yang akan masuk di dalam jajaran tersangka kasus ini. Jadi kita tunggu aja ke depannya bagaimana begitu ya. Sebelum gue tutup, gue mau ngasih penjelasan terkait dengan video sebelumnya yang mungkin membuat lo agak kurang srek begitu dengan apa yang gue omongin. Sejujurnya ya, gue mau ngasih tahu lagi. Sebelumnya gue minum dulu. Enak banget lo es teh. Sebelum gue tutup, gue pengen ngasih tahu tentang mungkin penjelasan, entah istilahnya penjelasan atau gimana ya, klarifikasi. Gue gak bisa bilang ini klarifikasi atau bagaimana ya, istilah yang tepat gimana ya. Ini terkait dengan video Hanafi Says yang sebelumnya, dimana gue ngomongin tentang apa salah Indosiar sampai harus ada hashtag boykot Indosiar di Twitter yang sempat jadi ramai saat itu. Jadi di situ semua pandangan gue atau semua yang gue ucapkan itu semuanya murni dari apa yang gue pelajari dan apa yang gue lihat dari dunia industri penyiaran atau industri televisi. Jadi apa yang gue pelajari dan apa yang gue lihat, itulah dasar dimana gue ngomongin tentang si boykot Indosiar ini. Targetnya malah bukan ke Indosiarnya, tapi malah ke pihak penyelenggaranya. Dan Indosiar sendiri cuma official broadcaster begitu, bukan orang yang secara sepenuhnya ngurus pertandingan atau ngurus event tersebut begitu. Yang ngurus event tersebut ya PT LIB gitu kan, liganya gitu, yang bikin liganya, bukan pihak TV-nya gitu. Dan dari situ komentarnya sebenarnya dikit doang sih, cuman ada 3 gitu. Tapi 2 ini ada 2 di antara mereka itu komentarnya cukup ya, kayaknya cukup bukan merendahkan atau bagaimana, tapi intinya dari 2 komentar tersebut bilang bahwa kalau misalkan Lukman Hanafi gak tahu tentang dunia persepak bolaan, mending gak usah bikin video itu. Sekali lagi gue tegasin, apa yang gue sampaikan di situ itu semua berdasarkan apa yang gue pelajari tentang industri pertelevisian, karena gue ngomonginnya adalah tentang dunia pertelevisiannya. Karena kembali lagi di hashtag boykot Indosiar itu tuntutannya itu tujuannya bukan ke pihak TV-nya, tapi ke pihak penyelenggara event tersebut. Jadi bukan ke pihak Indosiarnya. Makanya kalau lu lihat aja tuntutan-tuntutan yang ada di hashtag boykot Indosiar.
ada yang jam terlalu malam, kick off terlalu malam bisa membuat pemain stamina pemain lah gitu, mempengaruhi stamina pemain. Kemudian kalau di waktu malam hari lampu lorong stadion nggak dinyalain alias mati. Kemudian kalau misalkan kick off terlalu malam, kriminalitas tinggi gitu kan. Nah, TV perannya apa? Kan begitu. Yang harusnya kan di lapangan atau di stadion tersebut kan yang harusnya bertanggung jawab, bukan pihak TV-nya dong. Kan gue bilangnya seperti itu. Dan bahkan gue sampai ngomentarin tentang perbandingan antara TV A, B, C, D, E saat mainin sepak bola, kira-kira yang lebih bagus yang mana begitu kan. Dan masing-masing punya opini sendiri-sendiri, dan salahnya salah atau benarnya opini tersebut ya tergantung dari pembuktian gitu. Kita lihat aja pembuktian yang benar bagaimana begitu. Bahkan aja dari pernyataan-pernyataan tersebut pun juga belum bisa kita ketahui yang mana yang benar dan mana yang salah kan. Bisa jadi apa yang gue omongin di video tersebut, atau bahkan yang gue omongin sekarang ini bisa jadi salah, bisa jadi benar gitu. Yang penting kita nunggu aja yang benar, pernyataan yang benar yang sesungguhnya itu bagaimana begitu ya. Tapi walaupun gue bikin pembelaan seperti ini, yang pastinya gue pengen memberikan permohonan maaf ya. Mungkin dari apa yang gue omongin di video sebelumnya bikin gak srek mungkin ya menurut lo, atau mungkin bikin gak bikin lo mungkin agak emosi atau agak kurang, agak kayak gimana maksud lo, kok lo ngomongnya kayak gitu kan. Jadi mohon maaf banget, dan mungkin kedepannya gue mungkin bisa menjelaskan sesuatu hal agar bisa lebih jelas lagi, lebih agar kalian lebih bisa lebih memahami begitu. Dan setidaknya lu tahu setidaknya lu tahu bahwa orang beropini seperti ini itu dasarnya apa dulu begitu. Dan kalau misalkan lu nggak setuju dengan omongan gue, silahkan, nggak apa-apa. Semua kalian mau ngasih komentar atau pendapat kalian tentang hal tertentu ya silahkan, terserah lu gitu. Tapi jangan nyuruh orang yang nggak tahu tentang hal tersebut itu untuk diem. Malah kalau misalkan nyuruh orang itu untuk diem, ya dia nggak tahu apa-apa begitu. Malah tugas lu, karena lu tahu tentang hal tersebut, tugas lu adalah ngasih tahu ke orang yang nggak tahu ini untuk tahu tentang apa yang lu ketahui begitu. Kalau nyuruh orang lain untuk diem, ya gimana mereka mau bisa mengetahui tentang hal tersebut gitu loh. Jadi intinya gini loh. Ini kalau gambaran gampangnya begini loh. Kalau misalkan ada orang bodoh nggak tahu hal tertentu, sedangkan lu pintar dalam hal tersebut, ya lu jangan nyuruh orang bodoh ini yang nggak tahu apa-apa untuk diem gitu. Mending lu ngajarin orang yang bodoh ini tentang apa yang lu ketahui ini, sehingga dia bisa pintar kayak lu gitu, bisa tahu begitu. Kan intinya seperti itu. Jadi ya mungkin seperti itu aja. Harapan kedepannya gue pengennya sih dari kejadian ini segera ketemu titik terangnya, usut sampai tuntas begitu, karena ini tragedi luar biasa. Karena ini tragedi sepak bola bisa dibilang terbesar kedua di dunia gitu, karena korban jiwanya luar biasa guys. Update terakhir yang gue dapetin 132 orang meninggal dunia akibat kejadian tersebut. Jadi ya kita nantikan hasil dari investigasi, karena banyak banget lembaga-lembaga yang melakukan investigasi terkait dengan tragedi Kanjuruhan ini. Ada yang dari Narasi, ada yang dari TGIPF, ada yang dari Kemenpora, ada yang dari PSSI, ada dari Aremanianya sendiri begitu. Kita lihat aja dari hasil investigasi dari lembaga-lembaga tersebut gimana gitu ya. Dan juga hari ini tanggal 13 Oktober 2022 gue lihat beberapa media pun juga headline di halaman utama, terutama sih kayak koran Tempo atau dan juga beberapa harian yang lain, itu headline-nya adalah di mana korban-korban di Kanjuruhan itu yang terkena gas air mata itu mata memerah mereka masih belum sembuh, Pak. Dan itu luar biasa efeknya.
Itu kemarin Pak Polisi siapa tuh yang bilang kalau gas air mata yang kadaluarsa itu gak menimbulkan efek apa-apa? Pak, Bapak tolong Bapak mending daripada ngomong kayak gitu tanggung jawab buat ini loh, tanggung jawab sama orang-orang yang matanya mau merah dan gak sembuh itu loh Pak. Daripada ngomong gas air mata yang kadaluarsa itu tidak berbahaya karena zat-zat berbahayanya itu hilang. Jadi itu aja untuk video kali ini. Semoga kita bisa lebih jeli lagi ya. Kalau misalkan ada orang ngomong bisa lebih jeli lagi, bisa lebih bisa lebih memahami lagi, bisa lebih mencerna lebih baik lagi begitu. Karena takutnya kalau misalkan salah paham jadinya agak susah begitu. Jadi rumit masalahnya begitu ya. Dan ketika kalian dapat berita dan headline-nya cukup mengejutkan dan membuat lo emosi duluan, tolong tahan dulu emosinya, cari beritanya dulu valid atau tidak, kemudian lu baca. Oke, lu baca sampai full, oke, dan lu akan bisa lebih lu akan bisa mengontrol emosi lu dulu gitu loh. Karena kalau udah emosi duluan agak sulit Pak. Ntar ntar takutnya ujung-ujungnya ntar salah paham dan yang lain-lainnya begitu ya. Mari kita meminimalisir hal seperti ini agar kita juga jadi lebih bijak lagi lah dalam menggunakan internet gitu ya. Jangan lupa untuk subscribe, karena satu subscribe yang kalian berikan ya pastinya satu subscribe doang sih. Ya silakan subscribe, kalau nggak juga terserah lu gitu. Mau subscribe ya silakan, nggak juga silakan gitu ya. Jangan lupa share ke teman-teman kalian yang pecinta bola banget nih, yang mungkin nonton video gue kemarin yang boykot Indosiar kemudian udah emosi sendiri. Gue udah kasih penjelasannya, silakan kasih ke orang tersebut ya. Semoga biar orang tersebut paham gitu dengan maksud gue. Dan jangan lupa juga untuk follow semua sosial media gue, karena di sana kadang-kadang kalau gue nemu berita menarik, kadang-kadang gue share atau kadang-kadang gue retweet. Kalau misalnya gue nemu juga kadang-kadang gue share gitu ya. Jadi itu saja untuk video Hanafi Says kali ini. Terima kasih untuk kalian sudah menyaksikan. Jadi gue tutup aja untuk hari ini. Stay creative and stay positive thinking. Kalau kalian penasaran dengan video gue yang lain, silakan. Gue hitung 10 detik. Udah, itu aja. Sampai jumpa.